juang bareng di hostel teman-teman. Jadi gue ngeliat mereka tuh berdua emang kayak apa ya, bener-bener ini susah sih sebenarnya, ribet gitu gimana tuh. Biar natural. Iya. Yoi. Justru lah. Itu yang punya gue kayaknya. Kebalik ya? Iya, goblok. Iya. Oke. By the way, ini udah dari tadi gue udah play. Oh iya. Jadi kayak kan biar lu nggak tahu aja, natural. Jadi oke, well done ya. Aduh. Udah berapa tahun berarti kita ketemunya? Gue udah lupa kita ketemunya kayak gimana? Kita ketemu lewat Facebook awalnya. Gue nanya apa sih? Gue nggak inget. Dari Facebook mungkin nanya tentang apa ya? FAM apa tentang WHV ya? Iya, tentang WHV atau penginapan atau apa kali. Karena lu di sini udah dari 2019. 2019 ya. 2019. Oke. Perkenalan dulu dong nama. Ya, nama saya Wildan Raiman, biasa dipanggil Wildan. Oke. Asal Jakarta. WHV tahun 2019. Kesininya. Berarti dapat WHV-nya dari 2018 apa? 18 akhir kayaknya. Oh, jadi kloter 2018 akhir ya? Desember tuh atau Oktober? Enggak, 2019 awal. Oke. Iya, jadi gue begitu lulus kuliah 2018 akhir. Oke. Oktober, terus ke Australianya itu dapat kuota yang Februari itu loh, yang Januari Februari, yang kuota sisa 200 orang. Oh, yang second term ya? Iya, second term. Kuota sisa, dan itu alhamdulillah dapat dari ribuan orang, diambil cuma 200. Dapat dan langsung berangkat habis Lebaran. Oke. Bulan Juni. Oh, cepet juga ya? Iya. Dapat langsung berangkatnya Juni. Iya. Langsung ke Sydney ya? Langsung ke Sydney, kota awal. Kota awal. Terus lama juga di situ juga kan, New South Wales. Iya. Jadi gue malah tahun 1, 2, 3 itu di New South Wales. Ini baru tahun keempat gue di Western Australia. Oh gitu. Oh jadi selama ini lu selalu di sana ya? Iya, gue di New South Wales terus. Ya, mengembala istilahnya. Cari jati diri. Kayak ini ya, musafir gitu ya? Iya. Tapi lu ada ke Queensland nggak atau ke Victoria? Ya, jalan-jalan ya ke Queensland terus. Tapi tinggal selalu di Sydney ya? Iya, kerjanya di daerah New South Wales lah. Kalau liburan pasti ke Sydney. I see. Jadi bukan di Sydney kotanya, cuman 2 jam lah atau 1 jam setengah by driving. 5 jam. Kalau 1 jam lah deket lah, 5 jam. Okay. Minimal loh. Australia kan luas. Ya. Farm apa? Pertama kali kerja gue dapat blueberry farm. Nggak susah ya? Blueberry sama raspberry. Gue kerja sama orang India. Begitu kerja, hari pertama langsung mau dipecat. Nah, kenapa? Nggak tahu caranya gitu? Enggak, jadi dia istilahnya pertama kali kerja kan kita diajarin caranya segala macam. Cuma dia kayak bermain curang apa-apalah. Farmnya itu dia ada grade-grade-nya gitu, ada tingkat. Misal raspberry ini yang level 1 yang bagus level 1, yang jelek level 2, yang paling jelek level 3 gitu. Nah, gue kan orang jujur. Gue masukin apa adanya. Ini menurut gue jelek level 3. Ini menurut gue bagus level 1 gitu. Dianya? Menurut dia enggak, semuanya bagus. Nah, akhirnya gue lebih banyak yang jeleknya daripada yang bagusnya. Kata dia, kalau kamu bisa kayak gitu lagi, gak usah kerja lagi di sini gitu. Oh, baru kerja hari pertama langsung sedih gue. Terus kerjaan pertama kali juga di Australia? Iya. Padahal kan image-nya kayaknya harusnya bagus gitu ya? Iya, gajinya gede segala macam. Gue kerja pertama di Australia, gajinya cuma $130 per minggu. Buset! Iya. 130 gimana bertahan? Jadi ya itu gali lubang tutup lubang istilahnya. Ya, as long survive aja gitu. Iya. Balik modal udah gitu aja ya. Bayar rent doang. Itu dia. Iya. Makan salah kadarnya juga ya. Iya, salah kadar. Nah, itu karena pertama nggak semua kerjaan di Australia formal, kan ada yang itu formal cuma kayak nggak bagus lah. Piece rate, dan itu kalau hujan nggak kerja segala macam gitu. Tapi kan sekarang piece rate udah nggak boleh kan? Iya, bagusnya kayak gitu, ditolong sama pemerintah. Itu ada update juga tuh buat teman-teman yang nanti WHV mau datang ke farm.
Kalian udah bagus, udah lumayan lah, lebih better karena ya zaman kita tuh piece rate Iya. masih banyak banget yang merugikan ya. Iya. Karena nggak ada sih jatuhnya kan. Kadang kita metik nggak ada buahnya, mau metik apa? Daunnya kan nggak mungkin. Itu Nah, dia, nggak Iya. masuk akal gitu. Belum lagi nanti ya kayak cuaca. Iya, hujan nggak kerja. Itu yang paling, berarti itu blueberry, ya pokoknya aneka semacam Iya. farm lah, blueberry terus kan sempet di, Paling parah strawberry. Lu metiknya sambil naik sepeda gini. Gini-gini loh, bungkuk-bungkuk gitu. kok naik sepeda? Iya, sepeda kayak, bukan sepeda yang gede, sepeda daratan gitu. Sambil metik. Ntar gua kasih tau gambarnya kalau ada, tampilin aja. Iya, siap. Karena kan image-nya yang susah tuh pisang katanya. Oh, pisang iya, berat. Dia. Pisang, terus bukan wortel apa sih? Semangka. Semangka ya? Semangka iya dari berat. Makanya gedewan gitu. Iya. Terus juga kalau yang grape itu yang apa istilahnya? Plumbing, bukan plumbing, kok plumbing sih? Yang motong itu ya tangkainya. Iya. Apa sih bahasa Inggrisnya? Apa Ada ya, lah, gue juga gue hampir kesana tuh, hampir banget. Sebelum akhirnya ke Vivo. Iya. Paling nggak kita harus ngerasain kan supaya dapet apa namanya second year, third year gitu. Iya. Dulu kan mindset kita cuma harus ke farm gitu kan. Ternyata bisa hospitality kan. Iya. Memang masing-masing sih kemana dia maunya kan. Iya. Terus 3 tahun ya. Oh berarti lo pas yang lo ke Perth itu yang di hostel tuh udah tahun keempat? Iya, tahun keempat istilahnya. Tahun keempat ya. Ya jadi gue ketemu dia di Facebook teman-teman. Terus ya kontak-kontaknya terus dari online gitu, nggak pernah ketemu. Terus somehow tiba-tiba dia bilang, bro masih di Perth nggak? Masih nih. Iya gue mau pindah ke Western Australia. Oh oke. Udah jadi terus kayak dia sempat nanya-nanya kan lu kan tentang Iya. Penginapan segala macam. Iya. gitu kan. Nah itu menjadi hal menarik yang sebenarnya gue mau tahu dari lu, karena teman-teman jadi biar sedikit insight, dia ini sekarang udah balik ke Australia bareng istri ya kan, bareng istri, statusnya udah beda ya, Statusnya beda. kan lebih susah dong ya, Iya. kan tapi istri kan juga WHV berarti first year ya, First year dia. first year. Banyak memang pasangan-pasangan yang kesini pakai WHV, kemudian ada yang nyusul kayak si Wildan, itu nggak gampang ya. Iya, nggak semuanya bisa. Gak gampang. Mungkin kenapa diawali kenapa mau ngajak istri juga ke sini gitu loh. Iya. Jadi gue nikah itu kan tanggal 3 Juli. 2022. Oke. Baru banget. Nah, begitu nikah emang sebelum nikah itu udah ada pandangan pengen ngajak istri ke Australia. Pas sebelum nikah. Sebelum nikah udah ada pandangan gitu. Makanya begitu lamaran segala macam langsung gue kasih tahu juga nanti setelah nikah kayak pengen ngajak istri ke Australia gitu. Kasih tahu ke ibu mertua gitu. Terus ibu mertua juga iya nggak apa-apa gitu. Terus emang udah pembahasan, makanya dia nyiapin berkas segala macam Oke. supaya pas begitu nikah visanya udah keluar langsung kita bisa berangkat gitu. Nah itu bagus teman-teman. Jadi dia Wildan ini orangnya udah apa persiapan matang banget ya. Udah direncanain lah semuanya. Good. Terus. Karena memang ketika seseorang nikah kan pengeluaran paling banyaknya kan paling utamanya kan buat apa ya? Pertama rumah. Gue nggak tahu jadi gue. Oh iya. Gue belum benar. Iya. Oke. Sedikit kasih Iya. juga ke gue jadi. Oh iya. Oke. Nanti kalau gue in the future rumah atau apa ya terus. Oh iya. Pertama kan pasti rumah gitu. Rumah, Mau tinggal di mana setelah nikah? Nggak mungkin kita tinggal di rumah orang tua terus kan nggak mungkin. Dan ketika kita ngomongin rumah pasti ngomongin biaya. Biayanya banyak. Kita butuh uang banyak buat bangun rumah. Emang bisa kayak apa namanya kita nyicil KPR segala macam, tapi itu pasti 20 tahun Ini atau konteks Indonesia ya? Di Iya, Indonesia. kalau di Indonesia. Nah, makanya kepikiran kayak pergi ke Australia itu kayak motong apa ya? Shortcut gitu. Motong shortcut supaya kayak hemat kita 10 tahun gitu. Kita 1 tahun di Australia sama kayak kita 10 tahun. Bener. Karena memang gajinya kan juga besar kan, 10 kali lipat. Betul. Dari UMR-nya segala macam. Misal UMR di Indonesia 3,2 juta, di Australia 32 juta. Iya. Kayak gitu. Jadi kayak shortcut 1 tahun di Australia bisa buat 10 tahun. Nah, makanya dari situ strateginya ya. iya strateginya. Kemudian dengan pengeluaran yang paling pertama ke rumah. Iya, rumah. Itu berarti lu somehow dengan alasan kayak gitu lu invest di Indo buat beli rumah. Iya, invest. Berarti lu ke depannya mungkin let's say nggak ada mau beli rumah atau mau jadi PR di sini. Enggak. Oke. Shortcut aja. Oke. Tapi kan lu tahun keempat nih. Iya. Cuma setahun doang. Gua dapet yang ini loh, yang apa namanya? Nilfak visa.
Iya kan gue juga. Iya. Cuman habis itu kan bini yang masih lama nih. Iya. Bini ikut pulang lah. Gua Iya pulang. tahu. Iya nggak maksud gue dalam tapi lu udah 3 tahun ya. Iya. Gue nggak dulu. Udah lah lumayan ya. Udah Lumayan lah. Berarti sebelum nikah pun ya lu dengan kan udah pacaran juga kan ya. Kita langsung nikah. Ya taruh lah istilahnya. Oh, taruh oke. Maksud gue kira kan kayak ada orang kan yang misalnya untuk diri sendiri invest beli rumah ketika masih WFH nih. Iya. Ya kan udah 3 tahun. Setidaknya gue kira Iya. lu emang udah berpikir kayak gitu nanti siapa tahu ketemu pasangan udah siap. Iya. Ternyata memang bener kan? Iya. Oke. Kemudian si bini juga culture shock kan gue masih nggak pikir kayak lu taruh kan. Terus Iya. kemudian ke Australia, honeymoon-nya di Australia somehow kan. Iya. Terus kemudian negara orang, kalian juga baru nikah. Iya. Ini teman-teman gue juga kayak anjir nih, lu spesial banget soalnya kan. Iya. Nggak semua orang bisa kayak lu. Di Australia berjuang bareng di hostel teman-teman. Jadi gue ngeliat mereka tuh berdua emang kayak apa ya? Bener-bener, ini susah sih sebenarnya Iya. ribet gitu. Gimana tuh? Jadi emang pertama kali di Australia kan apa ya namanya beda culture segala macam, kita harus ngikuti keadaan. Pertama kita tinggal di hostel kan, Itu dah. kita kamarnya pisah gitu. Terus bisa tuh. pisah kita. Oh. Jadi karena kan ngikutin apa ya, nggak Yang ada room-roomnya kan? iya, jadi nggak semua ada room couple pasti selalu kepake tuh sama kan orang di couple di Australia kan banyak kan, makanya selalu penuh bookingnya gitu Dan mahal juga ya? dan mahal ya. Makanya ketika sampai Australia kamarnya misah kayak tadinya bareng kan, terus kamarnya misah. Jadi kayak gimana rada aneh. Terus begitu ada kamar couple kosong kita ini booking lagi Langsung gitu booking. ya. Kayak gitu dia juga awal-awal kayak kaget beda gitu. Soalnya Australia apa ya? Open banget mungkin tuh. Iya open kayak laki perempuan itu terlalu membaur segala macam gitu. Apalagi host. Iya hostel apalagi masaknya kan kita kayak mau perang kan kalau masak itu di hostel. Iya, rusak Rame banget. Kalau nyari yang garpu susah, Iya. gelas bersih susah, Iya, kacau balau lah. apalagi mau masak lagi kayak. Cucian numpuk dipakai semua. Ada orang mabuk-mabuk apalah. Yang gue juga inget pernah sekali kalau misalnya lu kan sempat dapat di double room tuh ya. Iya. Nah itu depan kamar gua kan waktu itu Oh, iya. 8 bedroom. Nah teman-teman gue kagak, gue sempet denger karena kan dindingnya nggak terlalu kedap suara ya. Iya. Lu ngaji, Oh iya. menurut gua gila nih kalau orang nggak bener-bener ini nggak gampang bener-bener kayak Iya. lu bener-bener beda gitu. Kita kan yang notabene yang dari negara Indonesia, mungkin gue Kristen, lu Islam, mungkin ada teman yang Buddha, gimana Iya. nggak ngerti ya. Kita kan udah punya kepercayaan ada Tuhannya aja udah beda banget sama Iya. orang di sini kan. Iya. Kita yang mempraktikkan itu jadi menurut lu gimana? Ya jadi kayak suatu hal yang apa ya? Kita jadi asing istilahnya kalau di Australia kan kita sholat. Kadang juga kita sholatnya juga kalau lagi di luar kita sholat di mobil. Kalau enggak di mobil karena memang apa ya? Nggak semua tempat kita bisa sholat, misal di taman. Siapa tahu ada orang bawa anjing kan, Iya, anjing bener-bener kemana, nggak boleh. berak sembarangan gitu. Kita harus pastiin dulu tempatnya bersih. Kalau misalnya bersih baru kita bisa sholat di public area gitu. Oke. Kalau misalnya nggak bersih kita di mobil gitu, ganti-gantian. Oke. Misal gue nyupir, istri gue sholat. Oh. Istri gue nyupir, gue yang sholat gitu. Waktu itu lu udah beli mobil? Yang pas di hostel? Belum? Belum. Ini baru aja. Oh, Misalnya lagi road trip atau apa. Oke. Nggak yang di hostel tuh pas lu pisah kamar sama bini Iya. lu, berarti ya lu sholat sendiri, Sendiri-sendiri masing-masing. bini Iya. lu sendiri kan? Iya. Dan itu gue di pojokan, orang juga pada ngeliatin atau apa, dan mereka kayak bodo amat juga nggak Iya peduli. sih, bener sih. Karena kan gue bukan yang berisik gitu loh sholatnya. I see. Iya. Jadi maksudnya mungkin teman-teman juga nggak tahu ya kalau misalnya nanti lu di kayak hostel nih, Iya. lu sholat nanti ada culture shock Iya. lagi nggak sih? Ada perbedaan. Kayaknya kalau culture Atau shock diskriminasi? lebih ke atau bully? istri gue sih kayaknya. Dia kan pakai apa istilahnya kan Jilbab. kostum gitu kan. Jilbab. Buat sholat ya mukena gitu. Oh iya, sorry, pas sholatnya ya? Iya pas sholatnya. Jadi kan kayak ini lagi ngapain kok naik turun yoga. Orang-orang mikirnya yoga loh awal-awal.
kamu lagi yoga ya gitu. Oh, Pas gitu? selesai sholat, iya enggak aku lagi sholat gitu. Oh kamu sholat berapa kali? Malah orang tertarik gitu loh. Oh, gitu. Nanya-nanya kan. Sholat berapa kali? Kok pagi banget? Kalau sholat ngapain? Oh, gitu. bini lu ya? Iya bini Oh, gua. oke. Kalau gua kan kayak orang biasa kayak Iya nggak sih. pakai kostum gitu kan, nggak pakai peralatan apa-apa. Cuma sajadah aja. Iya, iya. Oh, oke. Berarti nggak negatif ya? Enggak, malah. Takutnya ada Penasaran. juga teman-teman yang takut, ya, you know lah. Oh iya. Tapi enggak kok di sini. Berarti so far aman ya? Aman. Kan stigma-stigma orang kan, oknum-oknum kan, siapa Iya. tahu kan gimana nanti, gini. Tapi ya udah terbukti lah dari pengalaman lu pribadi. Iya. Nah, terus berarti mau diajak susah nih kan bini kan? Iya. Nah, ini kan kayak di tengah-tengah stigma WHV Iya. yang namanya Australia, you know lah, lu udah tahu semuanya. Yang kayak enak-enaknya doang lah misalkan. Kan banyak tuh media yang terlalu menekankan, ya bukan berarti nggak ada yang kasih tau minusnya juga. Cuman mungkin lebih ke arah lagi konteks lu pasangan baru, kemudian mau susah barengnya itu kayak banyak gak sih kayak orang-orang yang kayak ngeraguin gitu loh, kayak ngeraguin terus kayak dari lingkungan teman sih ya, bukan kalau keluarga mungkin beda ya. Cuman kayak karena ada juga beberapa orang yang nggak diajak istrinya LDR gitu. Oh, tahu gua. Beda lagi tuh, Ada beda lagi. Nanti buat video khusus orang itu. Iya, itu beda lagi, beda lagi. Nah, itu kan maksud gua, lu kan berarti gak bisa LDR. Iya. Gue juga, gue bisa LDR. Nah, itu cuman kan convince-nya tuh gimana? Iya. Jadi cara ngeyakinin istrinya gitu. Jadi emang dari awal dia emang udah punya basic kayak bahasa Inggrisnya bagus gitu kan. Jadi dia kayak confidence gitu. Dia ada background Inggris? Apa maksudnya kuliah Jadi sastra Inggris? bukan, dia bapaknya itu sering keluar negeri dan setiap kali dia itu dilesin dari dari kecil gitu bahasa Inggris karena bapaknya sering keluar negeri gitu kan. Dibawain brosur-brosur kayak dari Turki dari Jepang gitu. Nah, makanya dia kayak excited sama luar negeri. Bahkan ketika ambil TOEFL waktu itu. Maksudnya IELTS? Kan pakai IELTS? Enggak, waktu kuliah. Oh, pas kuliah dia. Waktu kuliah ngambil TOEFL dia, orang-orang pada waktu masih 30 menit lagi, tapi dia udah ngumpulin duluan. Dan dia peringkatnya nomor 1. Sementara gue masih banyak yang belum tuh di belakang tuh. Canggih juga istri lu. Iya, jadi kayak basic udah bagus. Nah, dia karena udah punya basic yang bagus, makanya, dan dia kan suka merantau juga kan orangnya. Dia kuliah di Undip, merantau dari Bogor. Dan dia emang suka kayak berpetualang gitu. Makanya gampang lah istilahnya ngajak. I see. Dia emang dari latar belakang secara pribadi dulu nih. Iya, kayak pribadinya. memang udah banyak pindah-pindah tempat pertama. Kemudian dia dari kecil juga orang tuanya. Iya, luar negeri. Dia kayak dari dalam dirinya udah penasaran luar negeri itu seperti apa gitu. Oke. Dia bahasa Inggrisnya bagus tapi belum pernah keluar negeri. Dan begitu ada kesempatan aku ajak langsung mau dia. Enak berarti ya. Iya. Jadi kayak gitu tips juga ya. Jadi kalau gimana convince ya memang harus di awal juga. Iya. Gimana lu sama pasangan apakah udah sefrekuensi? Iya. Apakah memang karena kedepannya ngambil keputusan kayak lu sekarang jadi jauh lebih mudah ya. Iya. Karena kayak mau nyari tempat tinggal aja kan itu yang lu bilang kayak di hostel, mungkin jiwa petualang dia, kemudian Kadang juga ada dari jenis pekerjaan kan nggak cocok, nggak mau nih kayak pekerjaan remeh-temeh bersih-bersih atau apa, kan ada orang yang nggak mau kayak gitu kan. iya juga ya. Tapi kalau dari dia mau-mau aja gitu kerjaan apapun. Kayak lu Asal halal misalnya gitu. kayak misalnya lu nya nggak apa-apa, cuman taunya Iya. bini lu kayak ada misalnya Iya. Ya, Nggak cocok atau apa gitu. kita nggak bisa memaksakan juga lah. Iya. Jadi kan kayak share ternyata ini penting banget kalau misalnya kalian yang ada yang WHV, karena memang banyak, gue juga kaget kira mungkin dari 5 bulan terakhir gue ketemu teman-teman WHV yang baru, atau juga yang baru pindah ke Perth atau yang baru ke Australia, yang bilang gitu, iya ini buat istri, istri di mana? Ada yang di Indo, ada yang di rumah, maksudnya yang bareng-bareng ke Australia, itu kayak gila. Karena 2 tahun awal gue tuh selalu ketemu orang yang ya kayak solo traveling. Iya. Yang Indonesia tuh yang nggak ada pasangan gitu. Iya. Ya pasangan pun ya belum nikah. Iya. Dan baru sadar ternyata usia kita udah tua ya.
terus bertambah tua. Kalau betul usia lu berapa? Gue sekarang 26. Lu 26? Iya. Lupa gua, lu kan ini ya, fresh graduate langsung ke sini ya? Iya. Astaga. Itu kepala 3. Bentar lagi. Lu kalau umur 26, tapi lu emang ini sih ya, nggak rencana mau ke PR. Masih sangat terbuka lebar. Iya. Di bawah 30 itu poinnya sangat besar. Lumayan itu untuk, tapi ya studi dulu itu gimana ya. Iya. Berarti lu fresh graduate ya? Wow. Iya, begitu lulus langsung. Tadinya gue malah pengen 2018 tuh. Itu kan ada yang bulan September dibuka 2018. Gue lulus itu Oktober ya. September dibuka. Cuma IELTS gue belum siap, yang lainnya udah siap. Oh. Akhirnya nggak bisa daftar. Oh gitu. Jadi lu nunggu Iya. jadwal buat IELTS-nya. Iya. IELTS sebenarnya udah gue siapin juga. Cuma belum keluar hasilnya. Jadi nggak bisa dulu. Karena itu jadi lu kloter yang kedua. Iya, Yang bulan kloter Januari sisanya. atau Februari. Oh gitu. Lu kalau mau misalnya kasih saran atau apa gitu buat teman-teman yang kayak misalnya WHV nih, terus itu udah kayak sebagai pasangan istri. Yang paling penting apa sih? Pasangan suami istri. Iya. Yang paling penting apa ya? Komunikasi sih. Komunikasi. Kalau misalnya pengen berangkat ke Australia tujuannya untuk apa gitu. Dijelasin ya. Jelasin dulu. Kita apa istilah tentuin bareng lah, bukan jelasin. Jadi kayak kita mau mencapai apa di Australia gitu. Apakah uang-uang aja atau sambil jalan-jalan atau pengen targetnya sampai berapa tahun gitu. Kita harus buat tahun mau kerja di mana segala macam gitu kira-kira. Harus diperjelas dulu di awal, dibuat kesepakatan supaya nanti ketika udah di Australia kita udah sama-sama dalam satu visi gitu. Oke. Iya. Berarti visi misi dalam komunikasi Iya. itu penting banget ya. Paling Penting banget ya. Ada yang lain selain itu? Kayak misalnya mungkin yang lebih detail, misalnya kayak di sininya Iya. usahain misalnya apa, jangan terlalu apa, jangan gini, atau misalnya tinggal di suburb lebih atau gimana gitu enggak? Atau Apa ya? Kalau pengen gampang sih malah tinggal di kota kayaknya. Soalnya kerjaan banyak. Cuma emang modalnya harus banyak juga. Kalau misalnya kita dapat di luar kota juga supaya bisa pindah gitu kalau modalnya banyak. gimana lo? Istilahnya apa? Intinya modal kita kalau misalnya pasangan suami istri harus lebih banyak dibandingkan sendiri gitu. Dibanding solo traveling. Karena 2 orang. 2 orang. Penginapannya 2 kali, makannya 2 kali. Bener, nggak kepikiran. Kalau nggak kerja juga ini 2 kali juga pengeluaran 2 kali tetap. Bini berarti sekarang kerja juga dong ya? Kerja alhamdulillah. Nah, enaknya kalau kerja pemasukannya 2 kali juga. Itu sebenarnya gue sempat mikir kayak gitu. Iya. Sebenarnya traveling kalau berdua sebenarnya maksudnya pasangan ya, bukan Iya. temenan. Dia penghasilannya kan Sama-sama kerja. Tapi kalau sama-sama nganggur 2 kali kekuras itu. matang gitu. Makanya gue pas awal pertama kali datang untung gue kan udah punya modal kan sebelumnya dari WHP sebelumnya. Iya, 2 tahun 3 tahun kan. Iya, makanya ketika sampai sini terus kok kurasnya lebih banyak. Biasanya dulu gue belanja makanan 60 gitu. Iya, udah weekly 50-an 60-an. 60. Sekarang sama istri 120 gitu atau 100 lah, Iya. nggak sampai 2 kalinya gitu. Kayak gitu. Sama lu ini ya apa? Lu kan kerja FIFO ya? Iya. Kerja FIFO. Dia ini pas di seingat gua lu ini ya solar panel ya? Solar panel, solar farm Dulu ya solar farm. di New South Wales juga ya? Iya, New South Wales. Makanya gampang nyari FIFO-nya karena udah satu jalan kan construction. Tapi di sana FIFO? Bukan? Enggak, bukan. Oh, Biasa. Lu lokal? Lokal. Berarti di tempat itu ya Monday to Saturday, Sunday Iya. off. Kayak gitu. Monday itu Saturday, tapi kalau kadang Sunday kerja gaji 2 kali. Oke. Terus berapa lama di situ? Solar farm. Gue pindah-pindah gitu sih. Kurang lebih 9 bulan kali gue. Tapi gonta-ganti perusahaan. Iya, gonta-ganti perusahaan. Iya, teman-teman, dia ini lama di solar farm, jadi mungkin kalau misalnya gue nggak pernah solar farm, jadi gue nggak terlalu ngerti gimana seluk-beluknya. Jadi misalnya kalau lu pada mau tahu lebih lanjut bisa ke channelnya si Wildan. Di situ dia udah bahas semua kayak ya, Iya, kerjaannya apa, gajinya berapa, ngapain aja gitu. busuk-busuknya. Busuk-busuknya. Tapi kayak gue tiap kali lihat lu sering banget dapat ini ya, kayak appreciation apa? Dapat kayak award apa? Oh iya, Employee of the Month. Oh, oke. Jadi enaknya kalau
kita orang Indonesia pasti kebanyakan kita jadi entah pekerja terbaik atau kita diakui kerja kita bagus lah. Iya. Karena kita kayak punya etos kerja gitu loh. Kerja, kita mau kerja apa aja, terus kita semangat kerjanya. Iya, benar-benar. Gitu. Makanya gue waktu itu kenapa dapet itu karena gue ngerjain tiga job dalam satu waktu gitu. Oke, wow. Jadi kayak apa ngebautin, terus ngekencengin bautnya, terus ngepidolin apa, distribusin apa gitu. Karena yang gue sempat dijelasin solar farm itu kayak lu ngerakit si solar panelnya Iya, itu kan. Panel surya ya. Terus? Panel surya kita rakit. Jadi kayak dia halaman luas gitu berhektar-hektar. Nah iya. kita pasangin panel surya, nanti buat disalurin ke rumah warga gitu. Oh. Jadi kayak oke. iya, Renewable PLTS energy iya. gitu. Oke. Ya itu bener sih. Kayak lu udah keberapa kali. Gue sempat bahas juga sama si Richard tentang ya di sini image orang Indonesia masih bagus. Iya. Kayak jadi lanjutkan kayak terus image kita, Iya. tren kita orang Indonesia. Pekerja keras dia. Cuman sebenarnya jujur kadang-kadang kerja kerasnya kita yang diakuin sebenarnya dibandingin di Indonesia nggak sebanding nggak sih? Iya. Kayak nggak sih lo? Kita masih remeh-temeh di sini sebenarnya nggak sampai ngangkat batu gitu, sampai mecah batu apa-apa. Kayak apa ya? Kadang-kadang kita ngerasa kayak ini sebenarnya nggak hard working. Iya, bukan hard working. Tapi mereka udah ngeliat kita kayak hard working gitu ya. Iya, sampai keringetan gitu. Jadi itu bagus sebenarnya nggak sih? Kayak poin plus gitu kan buat kita kayak. Iya. Kalau dibandingin orang lokal malah kerja kita kadang bisa lebih bagus gitu. Kita kerjanya cepet, kerja keras, efisien. Mereka ada temennya dikit datang ngobrol dulu. Iya, bener. Banyak mereka ya bukan maksudnya itu hal yang buruk Iya, atau gimana ya. iya. Cuman bagi kita agak-agak beda kan. Beda culture-nya. Dia begitu ada orang lain datang dia diem dulu terus ngobrol terus kan pekerjaannya nggak dilakuin. Pernah nggak sih lu ngerasa kadang-kadang nggak nyamannya itu gara-gara mereka talk too much? Iya. Parah. Kadang kita juga kita kan nggak semua bisa nangkep apa yang mereka katakan kan. Iya. Ya gitulah. Karena gue sering banget tuh bukan bad mood jatuhnya karena udah nggak nyaman, udah kebaikan ngobrol gitu. Kapan mulai kerjanya gitu? Iya. Kadang-kadang gue kayak kita cuma di sini bukan bosnya, kita Iya. masih dalam satu tim gitu. Jadi kan kayak ya kadang-kadang kok gue kayak ngeluarin body attitude yang agak-agak udah bete gitu. Iya. Pernah sih? Iya pernah. Jadi mereka itu emang kalau misalnya mereka kadang mungkin karena bosan atau apa juga makanya dalam dunia kerja kan ngobrol kan sama kita gitu. Ketika ngobrol itu ya kita sebagai pendengar yang baik kita dengerin, kita berhenti dulu kan kerjaannya, kita bahas apa segala macam. Kadang bisa sampai kemana-mana ngobrolnya gitu. Jauh banget topiknya. Nanti begitu ada supervisor baru mulai kejar lagi gitu. Dan ada istilah kayak semoko-semokonya kan. Iya kayak semoko di dalam semoko. Semoko berapa kali apalagi kalau lagi panas tuh mereka udah nggak fokus sama kerjaan pasti. Gak fokus, iya, benar. Cuman ya bukan berarti semua company di Australia kayak gitu. Ada juga yang Iya. lebih apa ya? On target gitu. Iya, ada yang di Target, push target. Ada Itu di solar farm gua gitu, kerja terus. Maksudnya kayak berapa solar lu bisa larakin Iya, gitu kan? minimal misalnya 12 row gitu, 12 baris untuk masang panel suryanya. Satu baris ada 12 panel surya gitu. Oh, kayak satu baris itu 12. Iya. Terus mereka minta 13 atau 12. Iya Berarti gitu. 144 solar. Iya. Oh. Itu langsung kita sambil lari-lari bawa panel tuh. Panelnya segede pintu. Iya, karena kan memang kan flat dia kan buat Iya. Iya, Buat yang kapasitas besar dia. Oke. Nah itu kalau kita ngobrol ya nggak selesai ntar dimarahin. Terus lu pindah ke sini. Iya. Dan karena pengalaman solar farm itu, lu dapat kerjaan FIFO. Iya. FIFO. Jadi ujung-ujungnya tetap LDR juga dong sama bini. Iya LDR. Cuman nggak terlalu gimana. Cuma pas week off bisa ketemu. Lu apa roster? 21. Oh iya, lu dapat roster ya? Iya. Bukan shutdown ya? Bukan, roster 21. Itu lama project gue loh. Tapi lu as a TA juga kan? TA. Di perusahaan apa lagi gue lupa? Stand apa tadi? Namanya GBSC. Oh sorry, GBSC. Itu teman gue yang lain, sorry. GBSC. Iya. Yang Geraldton apa? Ya, Building Service Cabinet. Service Cafe. Itu ngurusin apa tuh? Dia ngebangun rumah sama renovasi rumah. Oh, donga bukan? Donga-donganya. Ada yang donga, ada yang rumah
pegawai Rio Tinto. Wait, yang kayak di Karata gitu nggak sih? Yang di Karata buat Iya, itu. rumah, atau nggak di Port Hedland, atau nggak di Iya. Newman. Rumah di kotanya gitulah. Bagus tuh. Karena kenapa? Dia kan carpenter kategorinya nggak sih? Iya, carpenter. Bukan builder atau Carpenter. carpenter kan? Iya. Lu kalau kuliah carpenter, kerja kayak gitu, Vivo dapat PR. Iya. Wah, berarti gua harus apply. Lu pengen PR berarti? Iyalah, bro. Oh iya. Gua nggak bisa ngeliat diri gua sendiri di Indo. Apa ya? Hopeless. Nggak, karena kita udah di sini beda, ngerasa sendiri kan. Iya. Pertama dari opportunity, di appreciate-nya, salary, Iya. standar hidup. Indian ya kecuali lu udah punya rencana yang jelas, gua mau ke Indo misalnya. Iya, mau ngapain gitu ya. Nah, misal dulu karena lu ngomong kayak gitu, lu abis ini pulang emang mau ngapain? Udah jelas. Banyak lah. Tapi bisnis lah ya. Bisnis, buka bisnis. Bisnis. Nggak mungkin kerja di company lain under misalnya kayak jadi pegawai lagi kan? Enggak. Nine Ke to usaha sendiri kalau bisa. Iya. Jadi, Bisa lah, udah berapa Iya. tahun kan. Tambah lagi istri kerja di sini lagi kan. iya. Ngumpulin modal, jadi 1 tahun ini udah double lah speednya lah. Tapi pengeluaran juga ya. Keluaran double. Ya gitulah. Oh, bisnis. Usia lu masih 26 soalnya. Jir, gua. Ya nggak beda jauh. Ya nggak, maksudnya time flies-nya itu loh, gila. Oh iya. Terlena banget, bener. Iya, waktu itu. Visa lu sampai berapa? Jadi gue sekarang masih third year. Iya. Tapi sampai Februari besok. Terus on fourth year sampai tahun depan. 2024. 2024. Nah, karena banyak denger gue bilang kayak selalu 2 opsi sih. Kerja, ada tuh visa kerja namanya DAMA. Itu kayak designated area migration bla bla. Jadi di regional, lu kerja selama 3 tahun satu perusahaan, lu bisa langsung straight PR. Cuma lu harus kerja terus 3 tahun. Iya. Terus ada yang kayak studi itu loh, yang proses studi, graduate visa, Yang biasa ya. biasa. Cuman ya itu udah kayak IELTS-nya. plus minusnya ya lu studi itu lu bisa tahu lu mau ngapain abis itu kan kerjanya. Iya. Kalau yang working visa ya lu somehow harus fleksibel dengan kerjaan yang ada. Iya. Tapi after that lu langsung efektifnya jauh lebih bagus. Itu kayak lu nggak minum? Tertarik Gua- lo. Gua karena ya dari sisi gue ya kan lu bilang lu balik ada Iya. bisnis. Nah, kalau gue background gue agak beda. Jadi mungkin gue family background gue yang lebih financially-nya sangat-sangat dependent sama gue. Jadi Mau nggak mau. nggak mau gue harus selalu di sini karena kalau gue pulang itu udah langsung nggak mungkin bisa. Struggle. Ah, Iya. Itu dari poin pertama. Terus yang poin kedua, ya gue usia ini hampir 30 dengan pengalaman kayak gini. Terus gue di Indo juga background pengalaman gue lumayan background tuh pindah-pindah gitu. Memang di Bali kan gue tinggal di Bali. Iya. Hospitality. Gue nggak terlalu nyaman gitu. Emang nggak nyaman. Nggak tahu kenapa kalau ngeliatin orang liburan terus gue kerja gue kayak Pengen liburan. kayak kenapa gue nggak liburan Iya. gitu kan. Orang bilang lah bukannya enak jadi santai kerjanya. Iya sih, cuman enak kan kayak di Vivo gitu loh, kayak lapangan tandus, nggak ada apa-apa. Lu fokus kerja di situ loh. Iya. Oh iya, emang wadahnya kita buat kerja di sana. Iya, bukan buat liburan. Jadi somehow fokusnya enak gitu. Jadi bener-bener lu dari environment nggak dikasih chance mikir kayak tanda kutip ya. Iya. Habis kerja kayak main-main kemana atau gimana gitu. Yang gue ambil dari Vivo ini somehow goodnya di situ. Makanya gue kayak anjir. Kalau gue balik mati gue. Kalau mau kerja di company juga skill gue gitu-gitu doang. Terus yang usia yang hampir sama udah banyak yang Iya, jadi kalau misalnya kita balik ke Indonesia, katakan lu atau gua gitu. Kita daftar di suatu company, ya kita mulai dari nol sama kayak fresh graduate kan. Nggak punya pengalaman apa-apa. Katakan kita punya pengalaman di tambang, kita bawa ke sana juga susah. bener. Kadang orang percaya atau enggak gitu. Dan yang nggak diakuin lah istilahnya lah. Bener. Sistemnya juga beda, sistem tambang di sana sama sini mungkin juga beda. Dia labor di sana sama labor di sini juga beda. Safety-nya, Iya, prosedurnya. Tuh. Kerjanya ngapain juga beda. Terus lu ada nggak pengalaman lucu yang kayak di hostel pas lu
setelah kan lu kan ke Indo nikah, balik lagi ke hostel, pengalaman lucu. Kan lu kan udah ke share house nih kan? Apa maksudnya lu udah rent house sekarang? Pengalaman lucu di hostel yang aduh kok bisa gini gitu, atau misalnya Apa ya? Kalau di hostel pasti selalu ada drama-drama lah istilahnya kayak gitu. drama apa nih? Drama apa ya? Kadang Indomie gua lagi krisis, tapi Indomie gua diambil orang gitu. Wah, terus abis itu di kitchen pasti ada aja selalu orang yang nanya apa ya? Gue sampai sekarang belum pernah. Gue pernah ada nggak ya kecuri makanan gue? Gue udah lupa sih ya. Tapi lu Indomie lu hilang aja. Hilang masih baru beli dibungkusin gitu. Tapi udah diambil 2 ya. Gitu. Kata gue nggak apa-apa lah, ikhlasin aja. Mungkin kelaparan dia gitu. Kayak gitu. Terus kayak drama apa ya istilahnya? Kalau di ini lebih ketemu orang baru, terus apa ya, orang waktu itu lagi protes apa gitu, lagi marah-marah apa gitu sama orang lain, kita ngeliatin aja. Terus kayak bini lo ada nggak yang dia juga sempet hal-hal yang aneh lucu? Apa ya? Atau nggak terlalu banyak? Nggak terlalu banyak sih, cuma hal remeh-temeh lah. Oh, yang penting nggak usah takut tinggal di hostel lah ya. Iya. Maksudnya, nggak terlalu. Malah itu kayak apa? Kadang kita juga nggak punya pilihan lain sih. Di hostel kan mau nggak mau karena memang harganya murah gitu kan. Udah lumayan Mahal terus sih ya. lumayan. Entahlah. Tapi kalau di city ya mahal sih. Tapi dibandingkan rumah kayak hostel masih terjangkau loh. Rumah soalnya ada bill-nya juga, ada Iya sih. electricity, ada water, ada gas. Add-on-nya banyak ya. Ya, Add-on-nya plus-plusnya. Apalagi ini gue jaraknya jauh kan. Itu juga apa namanya petrolnya gitu kalau pengen ke city. Iya sih benar-benar. Ke airport juga lumayan gue 30 menit. 25. Terus ntar lu kan ke airport kalau nanti berangkat bini nyetirin lu atau lu? Iya, tergantung rosternya. Jadi karena gue lebih dulu, makanya bini nyetirin gue. Terus dia nanti naik taksi ke airport. Begitu pulang dia yang gue jemput gitu. Ketika bini juga FIFO juga dia. Oh buset, gue lupa berat. FIFO dia. Anjir. Jadi dua-duanya FIFO. Ya gila udah kenceng banget lah. Gue kira gue dari tadi bini kerja di otakku di city kerjanya. Oh enggak, dia FIFO juga. Cuma yang utility. Iya, gue tau lah gaji. Iya. Iya maksudnya, wow man, I mean gila, oke lah. Iya. Sebulan bisa ngerti lagu anjir. Wow, Lumayan lah. Lu roster kan 2 month. Iya. Ya, week off pun kehitung. Kan tetap digaji kan. Karena dia monthly salary dong jatuhnya. Kalau yang full time ya, tapi gua flat rate. Enggak, mas gue, lu full time kan? Enggak, gua flat rate. Enggak, casual apa full time? Casual. All casual. Casual flat rate. Tapi roster. Oh, karena gue kira roster itu full timer. Enggak juga. Oh, berarti week off lu nggak digaji kan? Nggak. Nggak digaji. Oh, gue langsung mikir kayak monthly salary-nya kayak. Tapi kalau buat WFH enakan casual menurut gua. Karena kita nggak perlu lah liburan gitu. Karena week off juga udah cukup. Karena juga cuma berapa paling setahun dapat berapa sih, seminggu atau berapa? Apa nih? Liburnya? Oh, as a full timer. Iya. Yeah. 12 hari kan? Iya. Itu. Kita kan butuhnya duit yang banyak ya itu kan. Makanya gue sampai sekarang masih. Bedanya lumayan loh. Gue sama temen gue yang full time beda 3 juta. Sehari kan hitungannya apa? So, itu seminggunya bedanya segitu. Oh, gapnya ya? Gapnya eventually. Jadi misalnya lu hitung seminggu kerja, iya, berapa jam, dengan jam yang sama, iya, capeknya sama, iya. Kemudian ekspektasinya mungkin mereka lebih tinggi karena full timer, lu dapat duit lebih banyak, iya, $300 per week. Dan Indian sebulan lu dapat ya $1.200 lebih banyak. Dan itu artinya 12 juta lebih banyak. Iya, nah gitulah itu uang. Itu uang tuh ya. Terus bini lagi yang oh berarti iya sama-sama ambil liburan ya sekarang ya. Iya, liburan. Bini juga casual. Dia full time malah. Oh. Soalnya dia malah nggak dikasih pilihan loh, anehnya gitu. Biasanya kan dikasih pilihan kan mau full time atau casual. ISS bukan? Iya. Iya tahu. Dia nggak ada pilihan, total udah gitu ya udah. Banyak banget WHV bukan orang Indo doang ya. Iya. Yang orang-orang traveler tiap kali mau apply sama itu company full time. Langsung ya.
Dia pengennya yang terus-terusan ada gitu. Dia nggak mau ganti-ganti, baru rekrut 1 minggu pergi kan males kan. Iya sih. Udah disediain baju, disediain apa. Kalau full time dia kamarnya tetap, terus jadwalnya juga udah pasti dia ada di situ terus. Dia bawa kitchen. Utility-nya apa? Dia Housekeeping. bukan satu lagi cleaner, Mindset. mindset cleaner. Oh, gampang. Iya, dia seneng situ. Mindset cleaner tuh kalau shutdown aja males. Rame ya, banyak. Oke. Banyak yang harus dikerjain. Iyalah. Jadi banyak beberapa krip-krip yang sebenarnya kalau nggak ada shutdown ditutup. Iya. Karena ada shutdown dibuka. Oh iya. Terus orang-orang shutdown ya you know lah. I think you know like how bad they are. Iya. Ninggalin sampah. Bukan gue ya. Bukan orang Indonesia, kebanyakan orang-orang yang lain lah. Kayak gitu. Wow. Kayak ini bener-bener keren sih, dinamis banget. Kehidupan mereka di sini, jadi teman-teman udah kerja FIFO, baru nyampe lagi kan, kemudian di hostel, terus sekarang ya kalau bukan berarti bener kayak poin lo, kalau bukan karena komunikasi, visi misi yang jelas, bakal susah ya, karena ya plus minus di Australia ini ya sangat-sangat unpredictable nggak sih, bisa lo bilang? Iya. Ada aja yang kayak tiba-tiba lu harus improvisasi kayak skenario awal gini, oke. Nyampe Buyar semua, beda. Dia gitu ya. Tapi sering ini cekcok juga lah ya, kayak nggak Iya, mungkin ngurus semua. karena LDR-nya gitu, kadang kan komunikasinya jelek gitu. Sinyal nggak sih? Sinyal. Karena sinyal jelek sinyal juga ya jelek. Tapi kadang pokoknya emang harus komunikasi gitu terus lah kalau misalnya pasangan suami istri gitu di Australia. Apalagi kalau FIFO kan. Ini gue lagi struggling supaya cari kerjaan yang sama gitu. Biar sama-sama jadi TA. Buat dia. Iya. Oke. Biar gue TA, dia juga TA. Lu tau ini nggak? Tapi bukan TA jatuhnya sih. Sentry yang buat guest test itu yang jaga kan. Kalau iya. dia kan yang nyemplung, istilahnya nyemplung Iya. ke tabungnya. Iya. Sentry yang jaga buat Nyatetin. Kayak pernah play juga kayaknya. Cuma gue gas testnya belum ada. nggak buat dia. Iya. Cuman dia nggak bisa, belum tentu dapat sama roster. Susahnya kan kalau misalnya first time ke Australia kan pengalaman kan ditanya gitu. Walaupun kita bisa palsu. Kalau gue gampang, gue 1 bulan nganggur langsung dapat pekerjaan. Sedangkan istri gue agak struggling 2 bulan baru dapat kerja di Australia. Iya, dia sempat cerita yang ada beberapa kayak restoran-restoran Betty Burger tuh, ingat nggak lu? Iya. Dia sempat apply kan? Oh pernah, ya udah wawancara dia. Cuma dipanggil. Jadi ada temennya dia juga yang wawancara sana. Ibu-ibu. Tapi dia udah tua gitu sih, nenek-nenek mungkin. Dia bilang dia makanan favorit dia itu gitu, Betty Burger. Terus Palsu ya? palsu kayaknya. Makanya dia yang keterima, istri gue tanya pernah makan situ enggak gitu. Karena dia yang diterima nenek-nenek. Pantes. Tuh. Iya, perjuangan sih. Itu dia di kitchen kadang-kadang gimana lu perkembangan interview ini gini, ya lumayan. Ujung-ujungnya ISS kan dia sempat apply itu. Dapat 5-4. Itu sempat lama loh, padahal dia udah apply lama, cuma dipanggilnya 1 bulan kemudian gitu. Yang 5-4 nih? Iya, yang 5-4 ini dia. Semua temen gue bilang, lu mau apply 5-4, Apply lagi yang lain. udah, itu jangan berharap paling pertama. Iya, harus tetap apply. Yang di city, at least lu harus ada pegangan kerjaan di city dulu, buat nunggu Panggilan 5-4. karena mereka sangat-sangat PHP. bertele-tele, lama ujung-ujungnya PHP. Kayak gitu. Ya so far udah menurut gue sih hampir ini ya, tercover semua. Kepo gue, kalau misalnya bahasanya kepo gue tentang lu dengan kehidupan lu, dengan sebagai pasangan suami istri. Plus minusnya, ya kan kayak plusnya ya mungkin lu kerjanya double. Iya. Cuman minusnya itu dah. Misalnya kayak pengeluaran, kalau mau kemana-mana, ya pengeluarannya double. Iya. Terus kalau intinya komunikasi, jelasin, dan gak mustahil ya. Gak mustahil untuk misalnya berjuang dari awal ke Australia, sama-sama susah. Iya. WHV, asal mau. Iya. Ada lagi nggak lo yang lo mau tambahin? So far udah lah ya.
So far ya seperti basic itu sih. Tercover. Oke, sip. Jadi si Wildan juga punya ada channel teman-teman yang mengenai WHW juga. Banyak dia lebih ke arah solar farm, tapi ada juga hal-hal yang lain ya. Yang Iya, cover. tentang pabrik daging. Gue pernah kerja di pabrik daging. Oh iya, benar. Pabrik daging. Gitulah. Kemudian Kehidupan di Australia. dari perspektif lo. Iya. Dengan stylenya Wildan Nur. Ya jadi teman-teman thank you udah nonton yang udah ngikutin yang pembicaraan pembahasan yang sama si Wildan. Nanti kedepannya akan banyak lagi hal-hal yang bakal gue bahas mengenai WHV yang menarik, anak-anak WHV yang mungkin nextnya yang LDR ya. LDR. Tahu gue itu siapa. Aduh, kayaknya jangan-jangan orangnya sama lagi yang kita tahu. Ah iya. Oh iya. Satu hostel. Dia kalau bawain lah seberapi-api dia. Oke lah, oke. Kita harus benar-benar tunggu tanggal mana. Itu Gini-gini Oh jadi. iya, iya. Nunjuk-nunjuk dia. Oke, jangan terlalu banyak kita ke-spoil biar Iya. biar seru Biar seru. next episode-nya. Oke, thank you Wildan. Thank you. Yup. We need a